data seperti gambar pada halaman berikutnya. Ketentuannya, bagian tabel yang kosong diisi menggunakan fungsi atau formula perhitungan. Jadi bukan diisi secara manual, ya. Jadi nanti ada fungsi yang saya jelaskan ya, nanti fungsi yang digunakannya fungsi apa, atau kalau misalnya dia menggunakan operator aritmatika, menggunakan operatornya seperti apa. Sesuaikan format data sesuai kebutuhan. Jadi format data ini apakah data numerik atau data teks, nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan. Buat tampilan seperti contoh, pemberian warna, jenis font, dan ukuran font dibebaskan. Ya. Jadi sekali lagi untuk fontnya, ukurannya, serta warnanya itu bebas. Ya, tergantung keinginan Bapak dan Ibu. Waduh, di sini koneksi jaringannya tidak terlalu baik ya. Jadi mudah-mudahan tidak terputus. Kemudian cetaklah dokumen dalam format PDF menjadi satu halaman dengan skala 75%. Nah, skala 75% itu kita bahas kemarin pada sesi pencetakan. Jadi pada saat kita membahas tentang pencetakan, itu kita menemukan ada menu set print area, ya. Nah, di sana set print area ini sebenarnya dia memberikan lingkup bagian mana saja yang mau dicetak. Nah, tetapi yang menjadi perhatian pentingnya tidak hanya set print area ya, tetapi apakah dalam skala yang berlaku saat ini semua informasi pada semua informasi pada sheet itu akan tercetak pada satu halaman atau terpotong ya, sehingga sebagian dari informasinya dicetak pada halaman lain. Nah, untuk memastikan bahwa semua informasi itu akan tercetak pada satu halaman ya di dalam set print areanya, maka skalanya harus diatur. Gitu. Ada kalanya memang tidak membutuhkan skala, tetapi kita membutuhkan skala. Nah, jadi yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu sekarang ini adalah tabel ini ya, tabel gaji karyawan bintang sejahtera. Nah, ini karena waktunya panjang, jadi akan saya bahas terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini ada waktu kita sampai 10:15, jadi 1 jam ke depan saya coba bahas ya terlebih dahulu bagaimana cara membuat tabel ini ya. Jadi nanti setelah saya menunjukkannya kepada Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa mempraktikkan ulang gitu. Baik. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Excel-nya. Oh ya, ini Excel-nya belum saya sorot nih. Sebentar. Sebentar ya. Saya inikan dulu. Screen all. Ya. Baik. Jadi kita memiliki sheet kosong ya. Nah, di dalam contoh ini kita membutuhkan kolom sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recording stopped.
Ya, keluar ya. Recording in Sebentar. progress. Recording in progress. Oke, jadi untuk nama kolomnya itu sesuai dengan contoh ya. Jadi ada nomor, nama, kelas jabatan, dan seterusnya. Oke, kita coba tuliskan di sini. Nomor, nama, kemudian kelas jabatan, kemudian jam kerja, selanjutnya jam lembur, lalu kemudian upah kerja dan upah lembur, kemudian tunjangan jabatan dan total upah, total upahnya ini kotor ya. Kemudian pajak, upah bersih, atau neto ya. Skor performa kerja, grade performa kerja. Gitu. Oke. Jadi kita membutuhkan sampai M ya. Nah, ini apa namanya, kita bisa ROP ya, ROP. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ROP. Jadi memastikan semua teks pada sel itu terlihat gitu ya, kalau ini ya. Kita tentukan alignment-nya ya. Nah, ini khusus untuk ini kita bisa tentukan kolom width-nya secara manual ya. Kalau mau sama ya, semua kolom dari kelas jabatan sampai grade performa kerja, kita bisa sekaligus ya, jadi di blok gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya ini tunjangannya masih belum keluar nih. Nah, kita set lagi. Oh, kita bisa juga auto column width ya. Tapi ininya masih terpotong ya. Oke, 12, atau kalau misalnya terlalu besar kita coba 10. Oke, 10 ya. Nah, selanjutnya nama-namanya kita tuliskan ya. Aulia Maharani, ini ada 10 ya. 10, 1, 2. Nah, ini tinggal di blok. Lalu kemudian secara canggih Microsoft Excel akan menuliskan angka berikutnya sesuai iterasi yang dengan iterasi yang sesuai. Kita posisikan ke tengah seperti ini. Lalu kita tuliskan namanya Aulia. Kemudian Denisa. Kemudian Deni Lesmana. Kemudian Efrata Monica. Kemudian Fitra Ramadan. Henny Puspitasari.
kemudian Imanika Bola Ayu, Jenita Widyastuti, kemudian Karisma Hidayah, dan yang terakhir Muhammad Iqbal. Oke. Selanjutnya kelas jabatannya 7789. Yes, 77898. Kemudian 77889. Jam kerjanya 453640. 4243. Kemudian 44. Jam lemburnya 15, 16, 14. Kemudian 15, 16, 13. Ya, 15, 16, 13. 11, 12. Seperti ini. Dan yang terakhir, skor performa kerja. Ya. Sembilan 7592. Oke, datanya sudah kita dapatkan, kita posisikan ke tengah, ya. Semuanya kita posisikan ke tengah. Baik. Nah, selanjutnya ini di bawahnya ini ada total upah seluruhnya, ya. Posisinya dia ada di upah bersih, ya. Upah bersih, nah di sini. Dan dia merge, ya, di merge di sini, merge. Dan posisinya align rights, total upah seluruhnya, gitu. Kemudian rata-rata upah seluruhnya rata upah seluruhnya, kemudian upah tertinggi dan terendah. Upah tertinggi dan upah terendah. Dan selebihnya ini diberikan shading hitam. Kita berikan border, ya, di blok dulu, lalu kemudian diberikan border dengan pilihan all border. Nah, kemudian kita melihat bahwa untuk header table-nya itu ditebalkan, ya. Title untuk header table-nya ditebalkan. Oke. Kemudian kita juga melihat untuk header-nya diberikan shading. Diberikan shading. Oke, shading, ya. Shading yang bawah juga kita berikan, ya, seperti ini. Warnanya hijau. Oke, nah kemudian ada header di sini, ya, ada headernya. Nah, headernya kita merge
seperti ini. Gaji karyawan PT Bintang Sejahtera. Gaji karyawan PT Bintang Sejahtera bulan Mei. Nah, kalau kita lihat fontnya, size-nya lebih besar ya. Font size-nya dia lebih besar. Seperti ini. Kemudian dia ditebalkan, ya. Tebalkan dan kita beri width-nya lebih lebar dan kita posisikan dia ke tengah sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Ini posisinya bukan di tengah ya, dia di atas. Oke, itu tergantung kesukaan. Kalau saya suka di tengah aja. Nah, kemudian kita akan tambahkan informasi yang bagian bawah ya. Pertama keterangan di sini ya. Keterangan upah kerja per jamnya 100.000. Upah kerja per jam 100.000. Upah lembur per jam 20.000. Upah lembur per jam 20.000. Kemudian pajaknya 5%. Enggak 11 ya, 5 ya. 5%. Ini kan bukan jual beli ya. Oke. Keterangan. Kemudian ada tabel tunjangan jabatan. Sini ya. Tabel tunjangan jabatan. Kelas jabatan tunjangan. Kelas gitu ya. Nanti Bapak Ibu nulisnya kelas jabatan ya. Saya nulisnya kelas. 789 1.500.000. Kemudian 2 juta. Kemudian 2.500.000. Oke. Ini supaya titiknya muncul, kita pilih number atau yang lain ya. Kalau currency dia butuhnya besar. Oke, kita coba perbesar. Cukup. Oh, masih juga besar nih ya. General. Oke. Ini karena ada ini komaknya ya. Kita coba udah lah, kayak gini ya. Ini berapa? Kita lihat width-nya 13,29. 13. Kita akan pakai 13. Oke. Cukup nih ya. Oke, sekarang cukup. Ini kita tebalkan. Demikian. Lalu kemudian keterangan grade performa kerja. Keterangan grade performa kerja. A, B, C, D. Ya. A, B, C, D. Jadi kalau untuk A ini
Ini pakai sama dengan ya di sini. Terus, nah, gitu ya. Jadi karena sama dengan kan biasanya untuk awal function ya, jadi kita harus buat sama dengannya dikenali sebagai string atau teks, sehingga kita tambahkan satu kutip di depannya. Oke, performa kerjanya lebih dari 89, 80 sampai 89, 70 sampai 79, dan yang terakhir kurang dari 70. Si jarak deh. Oke, nah, semua atributnya sudah tersedia. Selanjutnya kita akan hilangkan itu ini ya. Ya. Oke. Nah, jadi untuk upah kerja ini kan 100.000 ya per jam. Jadi kita akan mengkalikan jam kerjanya ini ya dengan 100.000 begitu. Jadi seperti ini, jam kerjanya yang ini dikali 100.000. Nah, ini hasilnya ya. Nah, bagian berikutnya kita langsung copy paste begini. Oke. Nah, supaya sama semuanya dengan yang ini, kita ubah ininya jadi seperti ini ya. Nah, ini juga sama, kita ubah comma style gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti kan grade-nya A, B, C, D, jadi nggak usah ya. Nah, kemudian untuk upah lembur ini 20.000 per jam. Jadi rumusnya sama ya. Jadi dia dengan perkalian. Jadi upah lembur dikali jamnya 20.000. Ya. Maaf Pak, itu di sebelahnya tadi kayaknya dikali 100.000 ya. Iya, gimana? Yang upah kerjanya tadi dikali 100.000, 10.000 Pak. Oh iya, kurang 0 ya Ibu. Terima kasih. Iya, kurang 0. Oke. 200.000, 20.000. Oke. Kemudian tunjangan jabatan. Nah, ini tunjangan jabatan ini tergantung kepada kelas jabatannya. Jadi di sini ada 3 kelas jabatan, 7, 8, 9 ya. Nah, ini ada yang tahu kita akan menggunakan fungsi apa? If ya, Pak. Ya, pakai if ya. Pakai apa, Pak? Pakai ya, VLOOKUP ya. VLOOKUP ya. VLOOKUP. Gitu. Dia nanti penentunya adalah kolom ya, kolom ini kolom 1, ini kolom 2 gitu. Jadi kita akan menemukan tunjangannya berapa ya untuk kelas jabatan tertentu yang disebut lookup value-nya. Ini lookup value-nya, kemudian table array-nya bisa di sini atau bisa di sini ya. Kita tambahi semua aja. Lalu kemudian kolom indeksnya itu nomor 2 ya, karena nomor 1-nya kelas jabatan, kolom 1 ini, kolom 2 ini, dan ini kita pakai true. Nah, ya. Ini jadi 7, 1.500.
Nah, ini kalau kita turunin seperti ini akan kejadian keliru lagi karena kita perlu mengunci ya. Kita perlu mengunci. Jadi not answer itu karena itemnya nggak ditemukan. Karena kita perlu mengunci. Yang perlu dikunci adalah yang ini ya, yang rentang tabelnya atau tabel array-nya. Ini perlu kita kunci. Seperti ini. Nah, setelah dikunci, baru kemudian kita copy paste. Di sini copy paste ya. Nah, jadi sudah sesuai ya, 92.500.000. Jadi kalau kita ubah di sini, itu akan ikut berubah seperti itu. Nah, kemudian total upah kotor ya. Jadi total upah itu upah kerja ditambah lembur dan tunjangan jabatannya. Jadi kita menggunakan fungsi apa, Bapak dan Ibu? Fungsi apa? Fungsi sum ya. Fungsi sum. Kita blok semua ya. Setelah itu kita tekan enter ya. Lalu kemudian kita tarik ke bawah untuk mendapatkan salinan functionnya gitu. Nah, untuk pajak dia 5%. Waduh, angin. Pajak 5% ini dikali 5%. Ini bisa nggak kalau kita tarik langsung? Gitu ya. Sehingga upah bersihnya itu dikurangi ya, kotor dikurangi pajak. Upah kotor dikurangi pajak. Oke, entar dulu. Nah, seperti ini. Lalu, total upah seluruhnya itu berarti kita jumlahkan juga ya. Sum. Ini kita jumlahkan total upah seluruhnya. Wah, ini terlalu kecil katanya, kita besarkan. Oke. Kemudian rata-rata upah seluruhnya itu berarti average ya. Nah, average. Oke, nah upah tertinggi itu berarti maksimumnya berapa dari rentang yang sama, dan yang terendah itu berarti minimumnya berapa dari rentang yang sama. Nah, yang terakhir adalah grade performa kerja. Jadi grade-nya sudah ditentukan demikian, ya. Kita akan menggunakan function if, ya. Di sini ada 4 berarti ya, 3 if ya. Jadi jika if yang ini ya, skor kinerja, performa kinerjanya yang L lebih besar dari 89 ya, maka dia tulisnya A ya. Seperti ini, dikurung tutup dulu ya biar aman. Kalau saya kayak gitu. Setelah itu kita lanjutkan dengan titik koma ya, dicek lagi if kurung buka kurung tutup gitu ya. L3 lebih besar gitu ya. Kalau mau ribet sih sebenarnya pakai N ya. Pakai N. N L3 lebih besar sama dengan 80 ya. Kemudian L3 kurang dari sama dengan 89. Itu kalau mau ribet ya. Tapi kalau logikanya kita paham, kita nggak usah menuliskan demikian ya. Nanti kita buat alternatifnya. Saya tunjukkan alternatifnya.
Ini cara yang paling cepat ya. Ini kalau lebih dari 80 ya, nilainya adalah B. Kemudian kalau L3-nya lebih besar dari 70, maka dia C. Jika tidak, maka dia D. Ya, seperti itu. Oke. Ini alternatif rumus pertama. Sekarang kita akan gunakan rumus kedua. Jadi gini, kalau rumus kedua. Jika, tapi ini agak lebih ribet ya. Jadi kita kan akan memeriksa apakah yang ini lebih besar dari 89, jika iya maka A. Ya, jika tidak maka dia pakai N gitu ya, N, supaya kita tuliskan hasilnya akan sama atau tidak ya. Jadi if ini lebih dari 89 maka dia adalah A. Oke. Kemudian ditutup. Selanjutnya di sini pakai if lagi ya. If N begitu ya. N. Nanti ini nilainya ditulis di sini ya. Ini B. N. Logikal pertama. Jadi kalau di dalam rentang dia N. Ya. Di dalam rentang dia N. Kalau di luar rentang dia OR. Jadi kalau L4 ya lebih besar sama dengan 80 ya, dan L4 lebih kecil sama dengan 89, maka dia B. Ini kan lebih panjang ya, lebih ribet. Tapi hasilnya akan sama ya dengan yang sebelumnya. Titik koma, if, begitu. Kita pakai N lagi. Diperiksa L4 lebih besar sama dengan 70 dan L4 lebih kecil sama dengan 79. Nilainya adalah C. Jika tidak, ini karena tidak ada operasi yang lain, ya, maka kita langsung saja D, begitu. Oke. Ini hasilnya sama ya dengan yang di atas. Ini B dalam rentang ini, C dalam rentang ini. Tetapi panjang rumusnya beda ya. Ini lebih pendek yang atas. Jadi saya pakai yang atas saja. Begitu. Ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Mau panjang mau pendek, cuma semakin pendek kita menuliskan sesuatu, semakin efisien energi dan waktu kita, begitu kira-kira. Nah, perintah berikutnya adalah perintah untuk mencetak ya. Jadi kita blok dulu bagian yang mau kita cetak ya, misalnya sampai sini nggak apa-apa. Kita lebihkan dikit. Kemudian kita kemarin membahas pencetakan itu di page layout ya, di mana kita menentukan size-nya. Tapi sebelumnya kita set dulu print area-nya. Ya, jadi print area-nya yang kita blok. Nah, kita lihat di sini ada garis yang menunjukkan batas kertasnya. Ya. Jadi dia akan tercetak pada halaman yang berbeda. Orientasinya kita sesuaikan ya. Dia landscape. Ya, landscape dia masih ada yang belum tercetak pada halaman yang sama, maka scale-nya kita turunkan ya sampai garis putus-putusnya hilang ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa save as ya, atau kalau mau lihat previewnya bisa
dari sini ya, print preview. Kalau udah cocok, baru kita ekspor ya. Kalau misalnya masih belum cocok, misalnya saya mau ini agak ke sini gitu ya, berarti kan ininya kita tambah antara 75 dan 80. Misalnya kita masukkan 78 atau 79, coba masih masuk nggak? Oke, 79 masih masuk ya. 79 masih masuk, terus kita lihat lagi. Nah, ini udah pas ya, udah pas. Nah, selanjutnya kita ekspor, dicetak ya, diekspor. Nah, saya simpan di GTA lagi. Nah, ini book 1. Oke. Simpan, terus kita lihat hasilnya book 1. Ya, ini hasilnya. Oh iya, tadi jenis kertasnya belum dipilih. Jadi jenis kertasnya saya menggunakan A4 nih. A4. Ini hasil akhirnya yang diharapkan dari pekerjaan Bapak Ibu di dalam pengerjaan tugasnya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu mengerjakan pekerjaan yang sama? Izin Pak Rinda. Ya, silakan Pak. Terkait yang nomor terakhir itu Pak ya, terkait grade performa, Ya. itu kan memang ada alternatif ya Pak ya. Artinya rumusan-rumusan lain pun bisa digunakan, gitu ya Pak ya. Betul. Artinya ketika kita menggunakan if ya kan ada 3 ini ya Pak ya, ada 4 sebenarnya yang kita pakai, teman yang 4-nya itu seperti biasa, yang terakhir itu menunjukkan huruf D aja gitu Pak. Ya, artinya bisa digunakan ketika contohnya if ketika lebih besar dari 89 itu huruf A, terus if lagi huruf B, if lagi C, itu nggak masalah gitu Pak, alternatif lain. Ya, banyak jalan menuju Roma. Jadi semua algoritma bisa kita coba. Malah sebenarnya ada 4 alternatif ya. Alternatif yang ketiga itu Pak, kita bisa mulai dari lebih kecil. Jadi misalnya L3 lebih kecil dari 70. Itu nilainya D. Kalau enggak, kita cek lagi yang 70 sampai 79. Nanti yang else-nya itu yang A. Jadi dibalik itu juga bisa. Ya Pak. Ya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi ini tentang algoritma. Jadi kalau di dalam pembelajaran algoritma dulu saya ingat waktu kuliah sarjana, itu guru saya pernah mengajarkan bahwa untuk mencapai output yang sama, kita bisa merumuskan algoritma yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita memberikan algoritma tertentu ya dari banyak algoritma, itu berarti membelenggu kreativitas gitu katanya gitu ya. Tapi saya pernah mengalami gitu ya Bapak dan Ibu, karena algoritma yang saya pakai tidak sama dengan yang diajarkan oleh guru, saya dianggap salah. Ya kan sebenarnya rumusnya bisa apa saja ya, tetapi sisi lainnya mungkin maksudnya bukan membelenggu kreativitas, tetapi di sana guru saya sedang mengajarkan kepatuhan gitu ya. Nah, tetapi kita harus memahami bahwa ada banyak rumus di sana yang bisa kita gunakan. Jadi ada 2 hal yang kita perhatikan, pertama kepatuhan, dan yang kedua pemahaman bahwa rumus itu juga banyak. Nah, di antara rumus yang bisa digunakan itu, kalau anak informatika selalu memilih alternatif yang paling efisien. Sehingga tadi saya tunjukkan
sikap saya itu memilih rumus yang paling pendek begitu, karena saya terbiasa untuk memilih algoritma yang paling efisien. Jadi dari 4 alternatif, ya dua alternatif pertama itu kita memulai pemeriksaannya itu dari A gitu ya, lalu menurun sampai LSD. Kemudian kita juga bisa menggunakan alternatif berikutnya, alternatif 3 dan 4, itu dari D dulu diperiksa, kemudian else-nya di ujung adalah A. Nah, mungkin juga ada alternatif lain gitu ya, yang bisa dieksplor, tetapi kita mencoba untuk menemukan algoritma yang paling efisien. Begitu. Ada banyak jalan menuju Roma, kalau menurut siapa? Shakespeare ya. Baik, silakan, masih ada beberapa menit lagi sebelum kita memulai tugas mandirinya. Pak Linda, mohon izin. Ya, siap. Pak, untuk saya lihat di keterangan grade performa kerja itu ya, kalau nilai 80 sampai 89 itu kan grade-nya B ya Pak ya? Betul. Nah itu, tapi di nama Aulia Maharani itu nomor 1 nilai 80, itu kok grade performa kerjanya C itu gimana Pak? Ya, ini sengaja saya buat salah supaya ada analisis seperti ini. Coba masalahnya di mana Bapak dan Ibu? Nanti saya kasih tahu kalau Bapak dan Ibu nggak tahu. Jadi bagus nih Bapak kritis ya. Karena ada operator logika yang tidak pas kita pakai. Clue-nya itu operator logika. Yang salahnya sebelah mana coba Bapak dan Ibu? Mungkin di ini Pak, di yang if kedua itu harusnya L3 sama dengan. Iya, betul sekali ya. Jadi di sini kita harus menggunakan sama dengan ya. Nah, demikian pula dengan 70 ya, ini juga sama dengan ya. Karena dia di dalam rentang, artinya 70 masuk hitungan gitu. Nah, sementara kalau untuk 89 itu enggak masuk hitungan, 89-nya karena dia lebih besar. Jadi rumus yang benar itu seperti ini ya. Setelah itu kita tes. Gimana Pak? Sudah. Sekarang sudah ya? Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Jadi operator itu juga menentukan hasil akhirnya itu match atau enggak. Gitu, ya. Nah, jadi lebih besar kah atau harus menggunakan sama dengan? Itu hasilnya akan berbeda sekali. Gitu. Ada lagi sebelum kita mulai? Oh ya, nanti Bapak dan Ibu hasilnya seperti biasa disimpan di Google Drive. Di hasil ya. Kemarin ini hasilnya masih numpuk. Kita coba kemarin itu apa ya ini ya, tentang Word ya, Word. Kita masukkan dulu. Oke. Sekarang kita akan Excel. Set. Anyone can edit? Oke. Saya kirim di chat link simpan tugas. Ya, linknya sudah saya share. Silakan Bapak dan Ibu membuat tabel yang sama seperti yang saya buat sampai pukul berapa ya? Sama dengan saya aja ya. Saya butuh waktu sekitar 45 lebih atau 50. Ya, nanti kita akan evaluasi
pukul 9 lebih 35 atau lebih dikit lah. Nanti kita lihat ya progresnya. Oke, Bapak dan Ibu,